Hai kalian semua, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, yang sakit cepat sembuh, Tuhan Yesus menolong kalian. Nah teman-teman, hari ini saya akan ajak kalian untuk ikuti kegiatan pelayanan ibadah di Jemaat Kairos Kampung Tiba-Tiba. Hari ini, hari Jumat, beberapa waktu lalu, week 4 meminta saya untuk ada dalam pelayanan ibadah week. Dan kita akan cus ke Jemaat Kairos Kampung Tiba-Tiba, gereja di samping rumah saya. Nah kawan-kawan, untuk ngecek renungannya kalian bisa lihat di description box, tinggal klik di bagian bawah. Jangan lupa kalian sukai video ini dan subscribe YouTube channel saya untuk mendukung channel saya berkembang. Oke kawan-kawan, mari kita menuju ke gereja karena tentu jemaat sudah menunggu saya di sana. Oke, kita go. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Padamu ya Tuhan, di malam hari ini kami datang, kami menaikkan segala syukur, hormat, pujian kami kepadamu. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan yang tidak pernah berkekurangan dalam hidup kami. Dan di malam hari ini kami ada dan berkumpul dalam rumah kudus-Mu. Dari week 1 hingga week 7 ada dalam peribadatan di malam hari ini. Kami boleh puji, memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya bagi kami sekalian untuk baca dan mendengar kebenaran firman. Tolong kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan agar kebenaran firman Tuhan ini dapat datang dalam hati dan juga kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Mari berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak yang telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara umat Tuhan akan membacakan setiap ayat-ayat yang genap. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah memberikan kepadaku, agar mereka memandang mulia aku yang telah memberikan kepadaku. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah melaporkan nama kepada mereka dan Engkau akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku dan mereka akan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja membaca, hendak merenungkan, tetapi juga ketika kita pulang kita bawa firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh kasih Kristus, tema bagi kita di dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah mengasihi sebagai tanda kita mengenal Allah dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kasih Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Namun dalam isi doa Yesus sebagai Imam Besar Agung, Ia juga mendoakan seluruh umat manusia yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada pemberitaannya, dan juga yang percaya kepada pemberitaan para murid tentang firman Allah. Kita seringkali katakan bahwa doa, ya, dia nafas hidup orang percaya. Dari doa-doa kita juga memperlihatkan siapa kita di hadapan Allah. Sebab doa bukan saja berisi ucapan syukur, tetapi juga doa di dalamnya berisi pergumulan dan ungkapan hati. Saya yakin kita semua seringkali berdoa. Sebelum datang ke gereja tadi pasti kita berdoa dulu supaya Tuhan sertai saya tiba di gereja dengan keadaan yang selamat. Dalam karya dan pelayanan Yesus, Ia juga selalu berdoa. Yesus selalu berdoa. Kadang Yesus mengambil waktu sendiri untuk berdoa, untuk bergumul, untuk mengucap syukur. Bahkan Ia mengajarkan kepada para murid bagaimana cara berdoa. Dan doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Mari kita lihat apa isi doa yang Yesus ungkapkan kepada Allah, yang disapanya sebagai Bapa dalam bacaan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 17, satu pasal ya. Di ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Konteks ketika Yesus naikkan doa ini adalah sebelum Yesus ditangkap untuk diperhadapkan kepada imam-imam kepala. Doa ini disebut-sebut sebagai doa imam besar agung bagi dunia. Sebab memang Yesus adalah imam besar agung yang membawa dirinya sebagai korban penebus dosa bagi semua orang. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 hingga ayat yang kelima ini kita dapat melihat bagaimana hubungan Yesus dengan Allah. Ya. Sama seperti hubungan anak dengan Bapa. Yesus meminta kepada Bapa mempermuliakan dirinya
dengan kemuliaan sebagaimana yang sudah dimiliki sebelum dunia ada. Mengapa demikian? Karena Yesus juga dalam bacaan kita ini, Yesus katakan bahwa dia juga mempermuliakan Bapa dengan cara yang terdapat kita lihat, bisa lihat di ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 2, Yesus menerima kuasa dari Allah untuk memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Melalui misi penyelamatannya, nah pekerjaan ini akhirnya diselesaikan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dia bilang kalau pekerjaan ini selesai, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang telah kumiliki sebelum dunia ini ada. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita lihat di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Dalam isi doa Yesus ini, ia mengutarakan kepada Allah bahwa ia telah memperkenalkan Allah, memperkenalkan Bapa kepada semua orang, bahwa para pengikutnya yang tadi telah dia perkenalkan Bapa, mereka menerima dan juga menuruti firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi mereka menerima dan juga menuruti, itu artinya mereka melakukan apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus. Nah, bagian ketiga, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-19, isi doa Yesus. Ia berdoa bagi semua orang yang Allah berikan kepadanya, bahwa sekalipun nanti Yesus telah naik ke surga, tidak ada lagi di dalam dunia, umat kepunyaannya ini dia masih ada di bumi. Kita semua ini masih ada di bumi. Domba gembalaannya ini masih ada di bumi. Jadi meminta Allah supaya apa? Supaya menjaga dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara, ini Yesus sedang berdoa. Sebentar lagi dia akan mengalami pergumulan yang begitu berat, kenyataan yang begitu pahit, menjalani jalan Via Dolorosa. Tapi dia masih sempat mendoakan kita. Coba kalau kita lagi dalam sesak-sesaknya, punya pergumulan yang berat, kita mampu tidak mendoakan orang lain? Atau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri dengan pergumulan yang kita punya? Yesus mendoakan kita di tengah-tengah pergumulan yang mau dia pikul, di tengah-tengah beban yang mau dia jalani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kasih Kristus, sebegitu besar kasih Yesus bagi semua orang atau bagi kita semua, sehingga ia memohon kepada Allah penjagaan dan pemeliharaan yang luar biasa terhadap kita. Ketika saya baca bagian ini, ya, Tuhan pun kasih begitu besar bagi kita. Ya. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, kita ini masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Peliharalah mereka dalam namamu. Ini permintaan Yesus kepada Bapa. Kalau dia sudah ada lagi dalam dunia, Tuhan pelihara di umat gembalaannya. Tuhan Allah pelihara kita. Ini permintaan Yesus kepada Bapa. Ketika penjagaan dan pemeliharaan Allah itu terjadi bagi kita, Yesus katakan kepada Allah bahwa dia pun sukacita menjadi penuh. Dia pun sukacita menjadi penuh. Tentu kalau kita sebagai anak, Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa kita, ya, terus kita dapatkan apa yang menjadi permintaan kita, tentu kita bergembira, datang senang. Bapak kasih apa yang saya minta tadi. Sama seperti Yesus, dia bilang, sukacitaku menjadi penuh ketika pemeliharaan Allah itu terjadi di dalam diri kita. Ketika Allah mendengarkan permohonannya, sukacitanya menjadi penuh untuk menjaga dan memelihara kita. Kita lihat di ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Padahal kondisi Yesus pada waktu itu dia memang sedang bergumul untuk menjalani jalan Via Dolorosa, untuk menjalani jalan kesengsaraan, untuk mau disalibkan.
Juga dalam isi doa Yesus ini ia ungkapkan kepada Bapa bahwa firman ini dia sudah ajarkan, ya, sudah ajarkan kepada umat. Nah, karena firman ini sudah diajarkan kepada umat, dunia atau si jahat, setan atau iblis membenci umat Allah yang mendengarkan firman. Nah, kita ada dalam rumah ibadah ini sedang mendengarkan firman, setan ini tidak suka. Dia akan korek-korek kita. Dia akan korek-korek kita pikiran, pikir untuk hal-hal yang ada di rumah kah, pekerjaan kita kah, masalah kita kah, penyakit kita kah, beban kita kah. Dia akan korek-korek itu, sehingga kita tidak fokus lagi kepada kebenaran firman yang sementara kita dengar saat ini, ya. Setan atau si jahat, dunia atau si jahat, ya, membenci umat Allah yang mendengarkan firman, ya. Yesus masih meminta kepada Bapa dalam doanya agar melindungi umat gembalaannya. Kalau tadi memelihara, sekarang Yesus minta untuk melindungi kita dari yang jahat. Kita lihat dari ayat yang ke-15. Bapak Ibu lihat. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ini luar biasa. Yesus meminta kepada Allah supaya apa? Pemeliharaan Allah terjadi atas kehidupan kita, tetapi juga melindungi kita dari yang jahat, ya. Kalau dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid di Injil Matius, ya, pasal 6 di ayatnya yang ke-13, doa Bapa kami, itu dikatakan bahwa jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Tetapi Yesus meminta kepada Bapa supaya apa? Lindungi dia punya umat gembalaannya dari yang jahat. Luar biasa, ya? Yesus kasih yang luar biasa untuk apa? Berdoa kepada Allah bagi kita supaya kita dilindungi dari yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kasih Kristus, tetapi kadang kita manusia masih saja mau terjerumus dalam pencobaan dan dosa, ya. Entah dengan kemabukan, dengan pesta pora, dengan, ya, mulut kita menghina sesama kita, dengan melakukan pencurian, perzinahan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Kita masih mau untuk ada di sekitar situ. Padahal Tuhan Yesus berdoa supaya apa? Tolong dilindungi dari yang jahat. Yang keempat, pada ayat 20 hingga ayat yang ke-23, dalam isi doa Yesus kepada Bapa, kepada Allah, ia berdoa bagi orang-orang percaya untuk bersatu, ya. Mari tolong lihat di ayat 20 hingga 23, ya. Supaya mereka bersatu. Nah, di ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, ya, di bagian yang keempat di ayat 20 hingga 23 dalam isi doa Yesus kepada Allah yang berdoa bagi orang percaya supaya bersatu. Ini artinya bahwa kita jangan mau untuk terpecah belah, terutama di dalam jemaat, di dalam keluarga, antara suami dan istri, ya, kehidupan dalam rumah tangga. Supaya mereka juga percaya kepada Allah bahwa Allah pun mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi umat gembalaannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, isi doa Yesus kepada Bapa di ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita lihat. Nah, ini menjadi hal yang begitu luar biasa dalam pinta Yesus kepada Bapa, bahwa ia mau dimanapun ia berada, di situ kita ada. Luar biasa. Dimanapun Yesus berada, kita juga ada di situ. Kalau Yesus di sorga, ya, diminta kepada Bapa supaya kita juga ada di sana. Bagi Ibu Saudara yang diberkati oleh kasih Kristus, ya, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini di pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, kita dapat belajar bahwa yang pertama, Yesus sangat mengasihi kita, ya. Kalau kita dengar dari perenungan tadi,
Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Satu saja permohonan dia kepada Allah mengenai dirinya, untuk Allah permuliakan dia sebagaimana kemuliaan yang sudah ia peroleh sebelum dunia dijadikan. Satu itu saja. Selebihnya permintaan Yesus dalam doanya itu berkaitan dengan kita. Berkaitan dengan kita. Dia meminta pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, supaya kita jangan dicobai, terus supaya kita saling menyatu, bersatu, tidak ada perpecahan di dalam jemaat, di dalam keluarga. Dia juga meminta supaya di mana dia berada, kita juga berada di situ. Luar biasa. Satu saja yang dia minta kepada Allah berkaitan dengan dirinya. Yang lebih dalam pasal ini berkaitan dengan kita, permohonan untuk kita, penjagaan dan pemeliharaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga mengasihi Yesus dalam setiap langkah hidup kita? Kalau Yesus begitu sangat-sangat mengasihi kita sampai dia rela korbankan diri, gantikan kita di atas kayu salib, apakah kita juga mengasihinya sama seperti dia mengasihi kita? Yang kedua, jawab sendiri-sendiri, saya tidak perlu kita bilang, oh ya saya mengasihi Tuhan. Jawab dalam hati, apakah selama ini dalam tingkah laku kita mengasihi Tuhan atau tidak? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari tema tadi bahwa mengasihi sebagai tanda kita mengenal Allah dengan benar, sudahkah kita saling mengasihi? Sudahkah kita mengasihi suami kita dengan tulus? Kadang-kadang ketemu istri-istri nih tersalah sedikit, apalagi kalau umur pernikahan sudah lebih dari 6-7 tahun dan seterusnya. Tersalah sedikit sebentar, sudah ada saja yang dikorek-korek. Apakah kita mengasihi suami kita dengan tulus? Apakah kita juga mengasihi istri kita dengan tulus? Sudahkah kita memperlakukan orang lain dengan kasih? Apakah kita juga kasih diri kita sendiri? Perlakuan-perlakuan kasih seperti apa yang sering kita tunjukkan dalam hidup kita? Ini pertanyaan refleksi. Perlakuan-perlakuan kasih seperti apa yang kita tunjukkan dalam hidup kita? Atau kata-kata kita bukan lagi kata-kata kasih, kata-kata celaan, kata-kata makian, kata-kata yang tidak enak didengar. Dari pertanyaan-pertanyaan ini tentu tong banyak keluar jalur. Kita sulit untuk mengasihi. Padahal Yesus katakan kalau umatnya mengenalnya, maka kasih yang Yesus tunjukkan juga kita tunjukkan dalam perilaku hidup kita. Kalau kita kenal Yesus dengan sungguh, maka kasih itu juga nyata di sepanjang perjalanan hidup kita. Kasihilah Allah dan juga kasihilah sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hukum Tuhan. Dan yang ketiga, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dalam segala hal kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kalau Yesus dalam doanya memprioritaskan kita, memprioritaskan saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan isi-isi doa kita selama ini? Apakah kita hanya naikkan doa untuk diri kita sendiri, untuk pergumulan kita sendiri, untuk beban kita sendiri? Ataukah kita juga berdoa bagi orang lain? Kita berdoa bagi tetangga kita yang kesusahan. Kita berdoa bagi orang di depan rumah kita. Kita berdoa bagi mereka yang mengenal kita. Kita juga berdoa bagi diri kita sendiri. Jangan jemu-jemu berdoa. Dalam segala hal kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita bawa pulang, kita lakukan dalam kehidupan kita, lakukanlah hukum kasih, dan juga mari kita berdoa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain. Tuhan Yesus menolong kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan persembahan syukur kita.
Kita akan beri dalam kotak-kotak yang sudah tersedia di meja altar. Mari kita memuji akan nama Tuhan dari nyanyian rohani 158 ayat 1 dan seterusnya. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, dan kata-kata selanjutnya. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujudmu nyatalah. Jangan